Ya, kembali di Bincang Pagi pemirsa, saya ingin bertanya ke Mas Irman. Mas Irman, bahwa Presiden sudah menginstruksikan jalan sesuai dengan koridor hukum yang ada. Lalu walaupun masyarakat berpikir ini adalah pelemahan KPK begitu, dengan keberadaan nanti sejumlah pimpinan KPK tersangkut kasus, apakah kemudian nanti KPK dikhawatirkan juga kinerjanya jadi berkurang begitu karena ada upaya kriminalisasi tadi disebut oleh masyarakat? Jadi begini ya, jadi pernyataan Presiden itu sudah tepat menurut saya ya, yang bahwa tidak boleh ada berada di atas hukum, kan seperti itu. Tidak boleh ada kriminalisasi. Ini pernyataan yang menunjukkan ketegasan dari Presiden di situ, ketegasan Presiden melihat persoalan ini, dan memang harus seperti itu ya. Biarkanlah semua berproses. Bahwa ada kinerja yang kemudian berkurang itu otomatis, ya kan seperti itu. Itu otomatis di organisasi manapun, ketika personil satu kemudian bermasalah pasti otomatis akan berkurang. Tapi semua biasa-biasa saja kan seperti itu. Harus ada pil pahit dulu yang ditelan untuk kemudian jadi sembuh begitu. Tapi intinya pesan dari semua ini bahwa tidak ada kekuasaan di atas hukum ya. Tidak ada kekuasaan atas nama kemudian. Saya sering mengatakan begini, hati-hati cikal bakal dari absolutisme kekuasaan yang kesewenang-wenangan itu. Karena kita melekatkan legitimasi begitu besar terhadap kekuasaan itu atas nama kemuliaan tugasnya, itu berbahaya. Dan inilah awal dari dulu raja-raja absolut itu. Jadi dulu itu raja-raja dianggap dari turunan dari langit sana, wakil Tuhan, dianggap dia membawa kemuliaan buat rakyatnya. Dan siapa yang menentang itu, berarti dia menentang kemuliaan, dihabisi itu rakyat di situ terhadap raja itu. Lama-kelamaan raja ini mabuk dia dengan kemuliaan yang dilekatkan dan legitimasi begitu besar oleh rakyatnya. Lama-kelamaan dia mabuk, akhirnya dia sewenang-wenang. Dia sewenang-wenang, siapa yang mengkritik dia habisi di situ. Anda tidak pro kemuliaan. Kalau Anda mengkritik saya, dihabisi di situ. Tapi lama-kelamaan tumbuh, ditumbalkanlah, dijatuhkanlah absolutisme ini. Kemudian muncullah demokrasi. Kita mau membangun negara yang lebih beradab di situ. Jadi tidak boleh ada kekuasaan yang sangat kuat di situ. Jadi yang kita membangun kekuasaan adalah proporsional ya. Semua bisa terimbangi di situ. Tidak boleh ada subjektif terhadap kekuasaan itu. Jadi bukan isunya penguatan kelembagaan atau apa, harus sama-sama kuat di situ lembaga ini. Karena bahaya kalau ada lembaga yang terlalu kuat. Saya sering mengatakan, pemerintahan yang efektif bukan lagi semata dalam relasinya dengan parlemen. Tapi pemerintahan yang efektif itu bagaimana fungsi-fungsi hukum itu tidak mengganggu pemerintahan itu dalam menjalankan fungsinya. Kalau misalnya proses-proses pidana itu begitu luas yang bisa ditafsirkan oleh para penegak hukum, ini juga bisa mengganggu pemerintahan efektif. Ingat, periode lalu 300 kepala daerah yang menjadi bermasalah, plus menteri hampir naik di level presiden di situ, hampir naik pada level presiden, tapi tidak sempat naik di situ, kan? Ini juga bisa mengganggu pemerintahan yang efektif di situ. Nah, apa persoalannya? Persoalannya mungkin adalah persoalan di legislasi kita yang tanpa batas yang harus ditinjau lagi oleh Bang Asrul dan kawan-kawan serta presiden itu di situ. Jangan memberikan otoritas begitu besar, karena bahayanya adalah delik yang tanpa batas itu. Saya sering mengatakan bahwa hati-hati dari penyelenggara negara. Anda berniat baik saja, tiap hari sholat 5 waktu plus sholat apa, mau dicari-cari korupsinya bisa dapat itu, bisa saja dapat. Saya langsung lempar ke Pak Arsul. Pak Arsul, ini pelajaran dari parlemen sendiri apa? Ya, saya kira gini, ini di satu sisi kita sedih dengan semua peristiwa yang ada, tapi di sisi lain ini adalah pelajaran yang baik ya bagi DPR dan pemerintah. Ketika DPR dan pemerintah nanti itu membahas kembali RUU tentang KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Insya Allah itu akan kita gelundungkan, kita mulai di Prolegnas tahun 2015 ini. Ya, jadi beberapa hal akan kita masukkan. Misalnya saja, seorang menjadi tersangka, ya, kemudian penyidiknya katakanlah polisinya, ya ini kan sering ada istilah ini jadi ATM begitu ya Pak Alfon ya, tidak dilepaskan dan segala macam. Ini nanti harus kita atur. Kalau penyidik dalam waktu tertentu ya, kemudian dia tidak melakukan proses hukum lanjutan atas proses awal yang telah dilakukan, ini mungkin nanti jalan keluarnya adalah itu dianggap status tersangkanya gugur demi hukum. Itu satu contoh seperti itu.
Daluarsa ya mungkin akan kita atur kembali, karena kan KUHP kita tadi sudah disebut oleh Bang Irman itu warisan Belanda, yang mungkin dalam konteks sekarang itu juga harus perlu ditinjau. Ada beberapa konsep yang memang akan kita tinjau kembali. Jadi dalam konteks learning points ya, ini bagi DPR ini tentu bahan yang bagus ya. Tentu ini rujukan pada sebuah peristiwa yang bagus. Jadi tidak hanya pada filosofi, tidak hanya pada perbandingan apa yang ada di negara lain, tapi ini kejadian nyata. Baik, ada banyak pelajaran yang bisa dipetik, Pak Alfons. Sebagai penutup, bahwa saat ini adalah momen bersih-bersih, baik itu untuk KPK maupun juga kepolisian. Kita tahu bahwa kepercayaan masyarakat juga masih minim begitu ya terhadap kepolisian. Apa yang harus dilakukan juga bagi di pihak kepolisian, Pak Alfons? Pihak kepolisian perlu melihat bahwa apa yang terjadi hari ini merupakan sebuah cermin besar di mana masyarakat melihat bahwa apabila polisi menetapkan seseorang jadi tersangka, seolah-olah ada tebang pilih kapan-kapan sesuai keperluan. Tetapi sebenarnya koridor hukum telah mengatur kapan jadi tersangka dan sebenarnya alat bukti apa yang diperlukan untuk melengkapi ketersangkaan tersebut. Sehingga masyarakat pun apabila bisa dijelaskan, masyarakat juga tahu bahwa memang penetapan tersangka bukan karena sebuah kepentingan tertentu pada saat tertentu, tapi sepanjang hukum itu harus ditegakkan, harus berlakukan itu secara adil dan proporsional. Oke, baik. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di Bincang Pagi kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda pemirsa. Dan Bincang Pagi masih belum usai. Setelah jeda berikut ini, Hariman Halid akan hadir dalam bedah editorial media Indonesia sesaat lagi.